Kurang lebih 7 bulan, Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu, yaitu sejak beliau datang di Madinah sampai beliau membangun masjid dan rumah beliau sendiri. Ketika Nabi hendak membangun masjid, beliau mengumpulkan keluarga Bani Najjar. Setelah mereka berkumpul, beliau berkata kepada pemimpin mereka, "Wahai Bani Najjar, kalian semua harus menjelaskan harga sebenarnya dari kebun kalian kepada saya, karena saya ingin membeli kebun itu." Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak akan menghargai kebun-kebun itu kecuali hanya kepada Allah." Nabi tidak mau menerima jawaban mereka dan meminta mereka untuk memberikan harga untuk kebun dan tanah yang diinginkan beliau, meskipun dengan harga yang murah, termasuk tempat yang digunakan untuk menjemur kurma milik 2 anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Adapun tanah yang akan ditempati untuk membangun masjid, sebagian adalah kebun milik As'ad bin Juroroh, sebagian tanah milik kedua anak yatim, dan sebagian tanah kuburan orang-orang musyrik yang telah rusak. Tanah milik kedua anak yatim itu dibeli oleh Nabi seharga 10 dinar, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu disuruh membayarnya. Adapun tanah pemakaman yang lama dan tanah milik As'ad bin Juroroh diserahkan secara sukarela kepada Nabi. Kemudian tanah-tanah tersebut diperbaiki bersama oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Pohon-pohon ditebang dan kuburan dibongkar serta dibersihkan, kemudian semuanya diratakan. Kemudian mereka bergotong royong membangun masjid. Ketika pekerjaan pembangunan masjid dimulai, Nabi sendirilah yang meletakkan batu pertama. Kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meletakkan batu kedua di sebelah batu pertama yang ditempatkan oleh beliau. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu diperintahkan untuk meletakkan batu ketiga di sebelah batu yang telah ditempatkan oleh Abu Bakar. Selanjutnya berturut-turut kepada sahabat Utsman dan Ali. Kemudian Nabi bersabda, "Mereka adalah khalifah setelah saya." Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk masing-masing meletakkan batu. Selama pembangunan masjid ini, setiap kali Nabi mengangkat batu, beliau berpantun yang berbunyi, "Barang ini bukan barang ke negeri Khaybar, tetapi lebih baik dan lebih bersih ya Tuhanku." Barang-barang yang dibawa ke negeri Khaybar diantaranya seperti kurma, anggur, dan sebagainya. Jadi maksud syair tersebut adalah bahwa batu merah dan barang-barang lain yang diangkat oleh Nabi untuk membangun masjid lebih baik dan lebih suci daripada barang-barang yang dibawa ke negeri Khaybar, dan yang diangkat sama beratnya tetapi memiliki pahala yang berbeda. Kemudian beliau juga berpantun yang berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya pahala itu adalah pahala di akhirat, maka sayangilah para sahabat Ansor dan Muhajirin." Dalam riwayat lain, "Ya Allah, sesungguhnya pahala itu adalah pahala akhirat, maka ampunilah para sahabat Ansor dan Muhajirin, bebaskan mereka dari api neraka yang menyala-nyala, karena api itu untuk orang-orang kafir laki-laki dan orang-orang kafir perempuan." Diriwayatkan bahwa para sahabat yang ikut serta membangun masjid, ketika mendengar pantun yang dituturkan Nabi SAW tadi, mereka kemudian menjawab dengan pantun yang berbunyi, "Jika kami duduk termenung padahal Nabi sedang bekerja, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sesat dari kami." Nabi dan semua sahabat Ansor dan Muhajirin bersama-sama mengangkat batu, meletakkannya, menatanya, dan seterusnya. Dan dalam melakukan semua itu, para sahabat Muhajirin dan Ansor sama-sama bersair, "Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan di akhirat, maka kasihanilah kaum Muhajirin dan Ansor." Ada juga yang berbunyi, "Ya Allah,
tidak ada kebaikan selain kebaikan di akhirat, maka ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin. Dan seterusnya, syair tersebut diucapkan bersama oleh Nabi dan seluruh kaum muslimin dalam pekerjaan mengangkat batu, meletakkan batu, menyusun batu, memasukkan batu, dan sebagainya. Beberapa hari kemudian, masjid itu selesai dibangun dengan sangat sederhana. Pagarnya terbuat dari batu dan tanah, tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma, halamannya ditutupi batu-batu kecil, tingginya dibuat kurang sedikit dari setinggi tegak manusia. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Pada waktu itu perintah Allah untuk menghadap Baitullah belum diturunkan. Pintunya 3, 70 hasta panjangnya dan 60 hasta lebarnya. Di sisi masjid didirikan 2 kamar untuk tempat keluarga Nabi, 1 untuk Saudah dan 1 lagi untuk Aisyah. Masjid ini sangat sederhana, tidak berhias, juga tidak ada tikar di dalamnya. Dan pada malam hari, pelepah kurma digantung sebagai penerangan di dalam masjid. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa kondisi masjid yang dibangun oleh Nabi SAW pada saat itu sangat sederhana. Itu hanya sebuah bangunan berdinding 4 terbuat dari kapur dan pasir. Artinya, ada yang diatapi dengan pelepah kurma, ada pula yang dibiarkan terbuka. Serambi disediakan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali dan tidak bisa mencari nafkah. Mereka dikenal sebagai Ahlus Sufah. Di sampingnya didirikan beberapa bilik untuk tempat tinggal Nabi SAW dan keluarganya, yang juga keadaannya sangat sederhana, tetapi agak tertutup dan rapi. Setelah masjid selesai dibangun, Nabi pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah yang dibangun di sebelah masjid.